Yang terhormat Ibu Kader ke-7 Padukuhan Geniken, serta yang saya hormati ibu-ibu sekalian yang sudah hadir di acara sore hari ini, serta adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara penyuluhan pada sore hari ini. Tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Izinkanlah untuk saya perkenalkan diri ya ibu-ibu, nama saya Okni. Di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait dengan terapi pijat tuina. Sebelumnya ibu-ibu sudah pernah mendengar atau pernah mendapatkan materi tentang pijat tuina? Pijat tradisional yang berasal dari Cina. Oke. Sudah pernah mendengar ibu? Pernah. Oke. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu, terapi pijat tuina itu merupakan suatu terapi pijat yang berasal dari Cina. Itu untuk manfaatnya merelaksasikan tubuh bayi dan balita. Dan seperti yang kita ketahui bahwa balita itu sering mengalami masalah kurang nafsu makan gitu ya. Nah itu juga bisa untuk kita berikan pijat tuina ini dengan cara pemijatan di seluruh area tubuh itu menggunakan teknik penekanan pada aliran darah. Nah, di sini ada beberapa manfaat pijat tuina ibu-ibu. Yang pertama yaitu memperkuat fungsi pencernaan dan limfa pada bayi. Kemudian yang kedua, melancarkan sistem pencernaan dan metabolisme makanan yang belum dicerna dengan baik. Lalu, untuk melancar peredaran darah serta menyeimbangkan 5 organ utama bayi seperti pencernaan, pernafasan, peredaran darah, ekskresi, dan reproduksi. Lalu, untuk memecah penumpukan makanan yang belum tercerna, untuk menstimulasi makanan agar cepat dicerna, kemudian memperkuat fungsi limfa dan lambung, kemudian mensinkronkan sistem pencernaan terutama lambung dan usus, lalu meningkatkan imunitas dan memperbaiki nafsu makan, dan yang terakhir nanti ada semacam teknik untuk merelaksasi tubuh bayi, bisa untuk menyediakan bayi, kemudian meredakan sembelit dan ketegangan perut. Nah, kapan sih terapi pijat tuina ini dilakukan? Biasanya adik-adik di rumah sering dilakukan pemijatan buat dulu. Pemijatan rutin sederhana gitu. Dulu. Masih bayi ya. Itu biasanya dilakukan di rumah atau di baby spa atau di tukang pijat gitu, tukang pijat bayi. Nah di sini waktu terapi pijat tuina ini bisa dilakukan pada pagi hari sama malam hari. Nah pagi hari ini bisa dilakukan sebelum mandi, karena biasanya kan kalau pijat itu nanti ada semacam baby lotion buat agar mudah dilakukan pemijatan, dan kalau misalnya dilakukan sebelum mandi itu kan nanti sisa-sisa dari minyak pijat lebih mudah dibersihkan. Nah, selain itu pemijatan pada pagi hari ini memberikan nuansa ceria dan rileks pada bayi dan balita. Lalu untuk yang malam hari ini pemijatannya juga sangat baik dikarenakan itu bayi bisa rileks dan nanti bisa cepat mengantuk. Lanjut. Nah, peralatan yang harus disiapkan itu sebelumnya ada alas yang empuk seperti karpet gitu ya, Bu ya. Oke, ada karpet, lalu ada handuk, terus popok dan baju ganti. Lalu ada minyak untuk memijat, biasanya menggunakan Johnson gitu ya Bu ya.
minyak untuk bayi seperti itu. Kemudian ada air dewasa. Nah, ini ada teknik terapi pijat tuina, itu ada 8 langkah dan yang satu itu untuk merelaksasikan tubuh bayi. Bisa langsung dilihatkan videonya saja, Mbak. Kita simak videonya bersama-sama gitu ya. Ini ada caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat pijat tuina serta saya akan memperagakan cara pijat tuina. Nah, yang pertama itu manfaat pijat tuina yang berfungsi untuk memperkuat fungsi pencernaan dari bayi. Yang kedua, untuk melancarkan sistem pencernaan dan mereduksi makanan yang belum dicerna oleh bayi. Yang ketiga, untuk memperlancar peredaran darah serta mengimbangkan organ bayi seperti pencernaan, pernafasan, peredaran darah, ekskresi, dan reproduksi. Yang keempat, untuk memecah makanan yang belum tercerna. Yang kelima, untuk menstimulasi makanan agar cepat dicerna. Yang keenam, untuk memperkuat fungsi limfa dalam serta memperbaiki pencernaan. Yang ketujuh, untuk mensinkronkan sistem pencernaan terutama lambung dan usus. Yang kedelapan, untuk meningkatkan imunitas dan memperbaiki nafsu makan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu untuk menjawabkan bayi, merelaksasi tubuh bayi, meredakan kolik, seperti dan ketegangan tubuh bayi. Kita simak videonya bersama-sama. Langkah yang pertama yaitu Nah, ini langkah yang pertama yaitu ini bisa dilakukan bersama-sama ya, Bu ya. Jadi saya di tangan bayi. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat. Jadi yang pertama itu di bagian jempol bayi seperti ini, ibu-ibu bisa mempraktekkan juga. Kemudian ditekuk jempol bayinya, ya. Lalu ini dilakukan penekanan secara halus seperti ini dari atas ke bawah. Kemudian ini dilakukan sekitar 100 sampai 300 kali, Bu. Kalau misalnya ibu belum terbiasa, kalau belum terbiasa nih nanti sedikit demi sedikit mawon, Bu. Oke, seperti ini. Nah, lalu ibu jari bayi tapi ini penekanannya secara halus ya, Bu ya. Jangan terlalu keras, soalnya kan kulit bayi masih halus. Oke. Ujung ibu jari bayi, harapan ibu jari bayi itu dilakukan penekanan secara halus sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat pijat tuina serta saya akan bekerja. Kemudian untuk yang peragaan yang kedua yaitu pada telapak tangan di bagian sini, di bagian tertebal kulit bayi. Nah, ini dilakukan pemijatan secara memutar searah jarum jam seperti ini. Mungkin nanti saya bisa memberikan videonya ke ibu karena nanti bisa share juga seperti ibu yang lain. Yang berfungsi untuk melancarkan fungsinya ini untuk melancarkan sistem pencernaan dan kemudian langkah yang ketiga yaitu masih di telapak tangan bayi. Nah, kemudian
jari tangan bayi, lalu di buku-buku. Tahap yang keempat ya ibu-ibu, itu di buku-buku jari tangan bayi. Nah, di tengah-tengah sini itu kita lakukan pemijatan secara mengikat. Lalu dilakukan mengulang setiap jari itu 3 sampai 5 kali. Ini sekitar 10 sampai 30 kali untuk setiap jari. Nah, ini juga sekitar Untuk langkah selanjutnya, yaitu dan di bagian atas perut bayi. Setiap 4 jari ini dilakukan pengulangan sekitar 3 sampai 5 kali pemijatan. Tuh. Nah, kemudian langkah yang kelima, Kita itu ditempelkan. yang kelima itu di atas pusar bayi, Bu. Di atas pusar bayi, lalu telapak tangan kita ditaruh di atas, dilakukan pemijatan secara memutar. Salah jari. Nah, ini pemijatan ada sebelum bayi mandi atau sebelum dijatuhin. Ini juga bisa untuk mengulangi bayi yang setiap kali. Oke, yang selanjutnya Dan tahap yang keenam yaitu di bagian bawah susu bayi. Mohon maaf, di bagian putih susu bayi itu nanti dilakukan pemijatan secara halus. Jadi jempolnya itu kita lakukan di tengah, ditaruh di tengah, kemudian dipijat ke arah samping kanan kiri bayi secara halus. Langkah selanjutnya yaitu pemijatan bayi Kemudian di area kaki bayi di samping itu nanti dilakukan pemijatan secara memutar juga. Nanti diukur sekitar 2 tangan luas jari kita. Di sekitar sini ya, Bu, ya. Kemudian dilakukan pemutaran. Yang bertujuan untuk mensinkronisasi sistem pencernaan terutama lambung dan jantung. Kemudian langkah yang berikutnya bayi Nah, ditemukan. kemudian untuk tahap yang ke-8 bayi atau balita itu Kemudian ditemukan. pernapasan jangan sampai tertutup. Nah, pernapasannya jangan sampai tertutup. Ibu, nanti tidak mau tersisa nafas gitu. Kemudian nanti dilakukan pemijatan secara halus dari atas sampai ke bawah. Itu seperti di pegang di apa ya? Jangan ditekan, bukan ditekan, cuma di apa ya? Jangan terlalu kencang, hanya biasa saja. Ini berfungsi untuk Pegang secara halus. jantung bayi. Nah, dari atas sampai bawah, dari bawah sampai ke atas gitu. Dicubit. Nah, kemudian lalu dicubit, Nah, tapi dicubitnya secara halus. ini Ya, jangan dicubit, nanti nangis Ibu. sampai atas. Oke, seperti itu. Dari Oke, atas ini sampai bawah, halus terus saja. dari bawah sampai ke atas. Dengan cara bayi. Nah, ini untuk yang tahap terakhir ya, Ibu. Dibuka seperti ini di lengan kita. Bayi bisa dilakukan di lengan kita. Kemudian kaki dan tangan itu bergantung. Nah, Setelah itu posisi bayi ini bisa sambil dialihkan dan dilakukan. Nah, itu fungsinya untuk merelaksasikan tubuh bayi, Bu. Jadi kayak digendong, diayun-ayun sambil dielus-elus. Itu buat merelaksasikan. Ini sambil diajak ngobrol, diajak nyanyi seperti ini. Yang bertujuan untuk Nah, tujuannya itu untuk bisa menyederhanakan bayi kalau bisa setelah minum susu gitu ya, Bu ya. Terus untuk meredakan sembelit atau kolik. Kalau kolik itu nama lainnya yaitu kalau bayi sering nangis gitu loh, Bu. Nah, itu nanti bisa dilakukan seperti itu. Nanti kami share videonya untuk berlatih ibu-ibu di rumah. Oke, Jadi ini tadi merupakan cara untuk terapi tuna ya Bu ya. Ini bisa dilakukan setiap hari. Kemudian bukan hanya di telapak tangan atau telapak kiri saja, tapi bisa dilakukan keduanya. Oke, itu nanti kalau misalnya dilakukan setiap hari, insya Allah bisa untuk membantu meningkatkan nafsu makan bayi dan balita. Lalu apakah ada yang ditanyakan Ibu sebelum kami tutup? Ya, ini bisa pijat tuna ini dilakukan
bisa dari umur bayi 4 bulan sampai maksimal 6 tahun. Itu. Oke. Kalau untuk yang bayi itu ya pemijatannya jangan terlalu ditekan gitu ya Bu ya, soalnya kan masih muda tulangnya gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu Ibu? Bertanya ke kenapa bayi kalau sudah dipijat itu malah nggak tidurnya, tapi malah rewel semalaman. Nah itu izin menjawab ya Bu ya, itu kemungkinan juga karena bayi belum terbiasa dipijat Bu. Itu kan jadi aliran darahnya itu belum peredaran darahnya itu belum lancar, soalnya kan sebelumnya belum pernah dipijat, dan mungkin penekanan biasanya kalau di tukang pijat itu terlalu keras, biasanya kan terlalu keras ya Bu, beda kalau di baby spa. Kalau di baby spa kan biasanya penekanannya halus gitu ya Bu ya, biasanya gitu. Nah, jadi kalau pijat Wina ini juga bisa untuk bayi biar relax, biar cepat mengantuk gitu Bu. Soalnya kan ini penekanannya juga tidak terlalu keras ya kalau pijat Wina ini. Kalau di tukang pijat kan biasanya mohon maaf ya Bu ya, agak kasar gitu tuh Bu. Seperti itu. Tapi biasanya seringnya di tukang pijat ya Bu ya. Kalau di sini baru dipijat. Umur bayinya berapa bulan Bu? Baru 3 minggu. Baru 3 minggu udah berani dipijat ya Bu ya. Gimana? 4 bulan tadi. Iya minimal. Tapi juga kalau nggak di sini juga Juga ya. nanti capek, terus peredaran darahnya juga kurang lancar gitu. Jadi kalau misalnya mau dipijat harus cari tukang pijat yang benar-benar sudah memiliki sertifikat halal, sertifikat yang sudah teridentifikasi dengan baik itu Bu. Jadi kayak di baby spa itu malah lebih bagus Bu, kalau buat bayi maksudnya, buat tubuh bayi, soalnya kan lembut tau Bu. Kalau di tukang pijat kan biasanya ya kayak mbah-mbah gitu kan, kadang iya kadang kasihan gitu Bu kalau misalnya iya biasanya kan rosok ya tengah dada gitu. Dari dulunya turun-temurun gitu ya. Tapi berarti anak ibu sering dipijat ya. Tapi kalau untuk nafsu makannya Bu gimana? Jawa loh. Aku belum. Bisa itu. Ada yang ingin ditanyakan kembali Bu? Di sana. Putra itu berapa Ibu? Kedua. Kalau putra yang pertama sering dipijat. Assalamualaikum. Cipin apa teman-teman? Ya, dari situ Aku saya. soalnya temuan sisi harus ya. Kemudian ada yang di Sebentar lagi Bu. benar saya percaya. Jadi tak Kalau nangis itu kembar, kalau di nanti nggak mau itu gimana? Dipijat itu. Nggak mau diminum ASI gitu ya. Itu juga bisa dilakukan pakai pijat ini Bu. Soalnya kan kalau bayi itu kadang juga belum adaptasi ya Bu ya, dengan maksudnya dari dalam kandungan kemudian keluar, kemudian seperti mungkin kayak asing gitu loh Bu bagi bayi. Jadi kadang
Itu umur berapa Bu? Oh dulu. Kayak masuk itu. Oh pas. Siapa ya? Anak ketiga. Wah, juga itu ya. Paling jadi Berat sekarang udah besar-besar gimana? Ya harusnya 3,5. Tapi untuk nafsu makannya meningkat atau meningkat ya? Biasanya dilakukan pemijatan berapa bulan? Belum Bayi. Kalau pemijatan pijat Tuina ini sudah pernah dilakukan belum? Belum ya. Oke, nanti kita share videonya ke Ibu Kader buat nanti dicoba di rumah masing-masing. Ada yang ingin ditanyakan kembali, Bu? Kalau di Posyandu Balita sudah pernah mendapatkan materi tentang pijat itu belum? Belum ya? nggak harus ya. Kata teman. Biasanya ini dilakukan pada bidan-bidan itu biasanya yang melakukan penyembuhan, melakukan pemijatan biasanya bidan-bidan. Nah, itu memang nggak percaya, langsung tanya aja sama orangnya. Kadang juga di baby spa sering dilakukan pijat itu kalau di tukang pijat seperti Bapak mungkin belum tahu ya Bu ya tentang pijat Tuina ini, karena kan pijat Tuina juga belum familiar di kalangan masyarakat gitu, belum banyak yang melakukan penyuluhan tentang terapi pijat. Gue nih, nggak harus ditanya. Maaf Ibu sambil di dahar seadanya Ibu mohon maaf. Itu berarti. Masih TK? Oh belum sekolah umur berapa? 4 tahun. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah semua ya Bu. Ibu terima kasih atas perhatiannya ke Ibu, terima kasih atas diskusinya dan pertanyaannya tadi. Terima kasih atas kehadirannya pada penyuluhan sore hari ini. Mohon maaf kalau misalnya kami memberikan gejalanya seadanya gitu ya. Kalau dirasa sudah cukup dan tidak ada lagi yang mau dipertanyakan, kami dari mahasiswa meminta maaf atas perkataan maupun perbuatan selama kami di sini. Ya, ini merupakan penyuluhan yang terakhir untuk fase komunitas ini Bu. Ya, soalnya kita sudah mau memasuki ke fase keluarga yang nanti akan kita kunjungi. Mungkin dari ibu-ibu di sini sudah ada yang mengunjungi ya Bu ya. Oke. Jadi kami mohon izin ya Bu, mohon kerjasamanya untuk 1 bulan ke depan. Ya pun mau kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh minta foto bersama-sama Bu.